lengkap. Ya, yuk silakan judulnya dulu dibaca. Ingkar janji pada Tuhan. Ada seorang peternak yang akan menjual seekor sapi seharga 40 koin emas dan seekor ayam jantan seharga 1 koin emas ke kota. Untuk pergi ke kota, ia harus melewati sebuah hutan lebat yang banyak dihuni perampok. Ia lalu berjanji akan menyumbangkan semua uang hasil penjualan sapinya jika selamat dari perampokan. Berkat pertolongan Tuhan, ia pun selamat sampai ke kota. Ia kemudian mencari cara untuk melanggar janjinya. Ia pun menjual sapinya seharga 1 koin emas dan ayamnya 40 koin emas. Lalu ia memberikan 1 koin emas dari hasil penjualan sapinya kepada orang miskin di kota. Tapi karena telah melanggar janji, Tuhan pun tidak lagi melindunginya. Di tengah jalan pulang, 2 orang perampok di hutan kemudian datang merampas 40 koin uang emas miliknya. Jadi pesan moralnya, terima kasih ya Febrik sudah dibacain. Nah, Nak, jadinya ini apa sih pesan moralnya hari ini? Tepatilah janjimu yang telah Tepatilah janjimu. Yang pertama, janjinya pada diri sendiri. Pernah nggak berjanji pada diri sendiri? Aku janji nanti nggak akan tidur jam 9. Aku nanti tidurnya jam 8. Aku nanti tidurnya nggak akan malam-malam. Pernah nggak? Tidurnya jam 9 malam deh. Pernah. Janji. Ternyata nggak ditepati. Tidurnya jam 10 malam. Jam 11. Ada yang tidurnya jam 12? Oh, aku sering. Ya ampun. Nah, itu sering. kamu Kalau hari janji Sabtu, pada diri hari Sabtu sendiri itu. berarti. Hari Sabtu. Melanggar janji sendiri. Coba rasanya kalau melanggar janji sendiri itu enak apa sedih? Enak. Enak apa sedih? Oh, biasa lah, Sedih lah, oh, biasa. Biasa. Kalau kamu sudah merasa biasa saja, berarti itu sudah sering. Ya, sudah sering melanggar janji. Itu. Apanya? Ya, bentar. Ambil di sana. Ya, tunggulah. Jadi kalau sudah sering melanggar janji, tunggulah. Sering melanggar janji itu berarti nanti kamu akan sikapnya jadi biasa aja. Nah, gitu. Kalau melanggar janji pada diri sendiri, mungkin akibatnya kan pada diri sendiri ya. Kalau misalkan nanti aku tidurnya jam 12 malam, mungkin nanti kamu bangunnya akan kesiangan, gitu ya. Nanti akan dimarahi mama, gitu. Sekarang kalau janjinya pada Tuhan nih. Nah, kalau janji pada Tuhan ini dilanggar, ini akibatnya bisa langsung. Nah, akibatnya bisa langsung. Kalau bisa langsung ini bisa berdampak pada diri kita sendiri nantinya. Kemudian pernah nggak melanggar janji pada orang lain? Ada yang pernah melanggar janji pada orang lain? Kepada mama? Aku akan kerja PR sebelum jam 4 sore, Ma. PR-nya akan selesai hari ini, gitu. Pernah melanggar janji kepada orang lain? Enggak pernah? Enggak pernah. Kalau enggak pernah, keren sekali nih. Ya. Jadi kalau misalkan kalian harus berlatih nih, berarti berjanji pada diri sendiri yang harus ditepati ya. Tuh, jadi ya literasi kita yang pertama adalah ingkar janji pada Tuhan. Pesan moralnya yaitu tepatilah janjimu yang telah diniatkan. Apabila janjinya pada Tuhan, bukan hanya pada Tuhan, tapi pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Sekarang cerita yang kedua, silahkan Gio, dibaca Gio. Cerita, iya. Yo, Gio, silahkan. Mulut yang mengeluarkan berlian.
Ada seorang janda tua yang memiliki 2 orang gadis, Mary dan Nancy namanya. Mary gadis baik hati, sedangkan Nancy gadis buruk hati. Suatu hari, Mary menolong seorang nenek tua menimba air di sumur. Karena kebaikan Mary, nenek itu memberi Mary sebuah keajaiban. Setiap bicara dari mulut Mary akan keluar puluhan berlian dan bunga-bunga wangi warna-warni. Ternyata nenek itu adalah peri hutan yang menyamar menjadi seorang nenek. Nenek tua tersenyum senang melihat Mary bahagia, sementara Nancy yang buruk hati hatinya penuh kesengsaraan. Iya, terima kasih Gio. Pesan moralnya bagaimana ini? Kita kalau mau berbuat baik itu gimana? Tidak boleh. Kita kalau membuat baik dapat mendapatkan berkat. Jika hidupnya buruk hati, akan hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Iya, tapi itu hanya bonus ya berkatnya itu. Jadi yang paling penting adalah berbuat baiknya itu pada siapa saja. Ya, tidak perlu memandang dia usianya lebih tua dari kita atau lebih kecil dari kita, atau dia itu orang kaya ataupun dia orang miskin. Nah, pokoknya kita harus berbuat baiknya pada semua orang. Pernah enggak kamu? Kayaknya dia deh pemulung, nggak usah, biarin deh aku banget sampah seenakku aja. Sudah pernah. Pernah nggak seperti itu? Enggak pernah. Nggak pernah. Coba kamu kalau misalkan pingin menolong pemulung nih. Belum masuk aja. Pingin menolong pemulung, yang kamu lakukan apa kira-kira? Kasih uang. Ya, dikasih uang. Oh, kasih pekerjaan. Dikasih pekerjaan. Wah, hebat dikasih pekerjaan. Kalau mau hanya dikasih uang, coba ya. Kalau hanya memberikan kasih uang, mau sampai kapan kita ngasih uang aja? Iya kan? Nah, ini dia. Kalau hanya mengasih uang aja, itu biasanya yang pertama. Pemulung itu biasanya dia itu mencari nafkah ya, Nak ya. Jadi kalau kita mau menolongnya, jangan sampai menghinanya. Biasanya ada orang yang ditolong diberi uang itu sama aja dengan menghinanya. Menghina sekali, dikiranya aku ini hanya butuh uang. Padahal mereka tidak butuh uang. Atau kalau kita mau ngasih uang, kita berikan dengan yang sangat elegan. Gimana loh caranya? Tadi katanya Gio ada yang diberikan pekerjaan. Tapi pekerjaan apa? Kita kan kadang tidak bisa memperkerjakan orang lain seenaknya ya. Oh, pokoknya dia orang miskin ya kita kerjakan. Nah, karena kita kan harus ya, kita kan harus memperkerjakan orang yang punya. Mungkin kalau dia punya kebijaksanaan, punya kayak janji ditepati, mungkin kayak bisa jadi kayak manajer. Oh, kayak manajer gitu ya. Ini Loso Septi ada apa namanya beberapa pengalaman nih ya. Kalau Loso Septi kan bukan orang kaya nih. Nah, kemudian tapi Loso Septi masih ingin membantu pemulung. Nah, pengalamannya Loso Septi kalau misalkan nih ya, pemulungnya itu di rumahnya Loso Septi biasanya di tempat sampah itu sedang mencari misalkan botol bekas. Nah, gitu ya. Mencari botol bekas, kemudian kardus bekas. Nah, itu Loso Septi perhatikan. Oh, dia itu sukanya sama itu ya botol bekas sama kardus bekas. Tapi kardus bekasnya itu banyak makanannya. Misalkan ada sisa makanannya sama dia tetap ditaruh di tempat sampah itu. Yang diambil hanya kardusnya. Jadi, selama ini Loso Septi itu menolong mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, kalau ada kardus sisa makanan, kardus susu, kardus sisa makanan, kaleng susu, misalkan ya kaleng susunya anaknya Lause, kaleng susu kental manis, gitu itu ya. Itu sama Loso Septi dicuci dulu, habis dicuci, kemudian Loso Septi keringkan, Loso Septi pisahkan. Jadi kalau dia sudah menumpuk, nah kalau sudah banyak, kardus makanan kan banyak ya. Misalkan kardusnya air mineral, nah itu sudah banyak tuh. Nah, itu sama Loso Septi kalau ada pemulung yang lewat, Pak ini ya sekalian dibawa. Loh, katanya mereka, kok sudah bersih, terima kasih ya. Gitu. Oh iya, sama-sama. Jadi itu salah satu cara menolong mereka. Menurutnya Loso Septi gitu. Jadinya kalau mereka ditolong,
seperti itu aja mereka sudah terima kasih loh nak, ternyata loh. Seperti itu aja mereka sudah terima kasih ya Bu. Kapan lagi kalau ada itu dikasih ke saya ya Bu. Oh iya, salah seperti gitu. Jadi kardus makanannya adalah seperti itu. Kalau misalkan beli online, pernah beli makanan online sering? Misal ya, kardusnya pizza. Gimana kamu biasanya? Langsung dibuang tempat sampah ya? Iya. Garasi dulu. Tapi kalau nyala seperti itu kardusnya pizza itu seperti simpan dulu. Seperti kalau di kresek besar, jadi setelah itu pizzanya sudah habis, nah itu kardusnya seperti masukin. Kemudian kalau ada kardusnya makanan yang kecil-kecil itu seperti masukin juga. Ternyata mereka itu lebih menghargai usaha kita kayak gitu loh. Dan mereka itu kalau misalkan datang ke rumahnya Lause itu kalau lewat gitu ya, itu ditanya dulu, ada ya kardus bekas Bu? Oh belum terkumpul Pak, gitu. Dilewati sudah. Jadi sudah diingat-ingat mereka dalam hati, oh di rumahnya itu pasti ada kardus bekas, ada botol bekas gitu. Coba, jadi kayak gimana ya, semangat gitu loh. Kalau kresek, ya apa kamu? Pernah nggak di rumah banyak kresek? Banyak. Diapain itu kreseknya? Udah diapa-apain, cuma disimpan. Ada yang disimpan, ada yang dibuang. Kalau dibutuh dianu lagi ya. Ya, betul sekali. Lause itu kalau di rumahnya Lause itu selalu lewat pedagang sayur. Pernah tahu pedagang sayur? Tahu. Lause itu sering sekali dapat kresek ya. Jadi beli sayur dapat kresek. Beli apa dapat kresek. Walaupun akhirnya Lause Septi itu kreseknya itu Lause Septi bawa sendiri dari rumah. Apa nggak usah pakai kresek, ini aku bawa sendiri. Hemat sekali sih Bu. Pakai kresek dibawa sendiri gitu. Ke GM Lause Septi bawa kresek sendiri. Jadinya dari GM nah ini kreseknya ya, ini kreseknya. Suaminya Lause sampai gemes, nggak usah deh itu kreseknya, biarin pokoknya nanti jadi untung banyak bawa kresek sendiri. Nggak juga ya. Nah dan itu pun masih banyak kresek di rumahnya Lause. Wah ini dia. Apalagi nih yang bisa Lause Septi kerjakan, kreseknya itu sama Lause Septi dicuci. Banyak loh. Sekarang ini yang masih loh, kamu gak pernah cuci ya? Nanti dipanggil. Nih, ini adalah kresek yang sudah dicuci. Ngapain dicuci? Ngapain dicuci, Lause? Kenapa? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa kreseknya dicuci, Lause? Kan bisa dibuang aja. Nah, ini dia. Kresek itu kan terbuat dari bahan plastik nih Nak ya. Kita sebagai siswa SD, Lause Septi juga sebagai guru SD yang sangat tahu kalau kita itu membuang sampah sembarangan pasti akan berdampak pada diri kita. Kemudian dan plastik itu yang paling penting tidak bisa cepat mengurai. Jadi mengurainya lama, dibakar aja Lause. Kalau dibakar, jangan dibakar. Menyebabkan polusi udara. Karbon monoksidanya bisa ke udara. Jadi harus gimana? Jadi yang harus kita lakukan adalah menggunakannya sampai dia tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita harus menggunakannya terus-menerus sampai kita tidak bisa menggunakan lagi. Misalkan gimana terus? Apa caranya? Setelah kreseknya Lause Septi cuci, itu nanti Lause Septi keringkan kan, di luar nanti Lause Septi keringkan. Setelah dikeringkan, nah tapi itu nanti bertumpuk lama, 1 minggu sekali biasanya. Lause Septi itu kegiatannya itu misalkan hanya hari Minggu gitu. Kemudian dicuci, dikeringkan di depan. Setelah di depan dikering, dilipat sama Lause, dilipat. Tahu enggak lipatannya? Punya juga Lause yang sudah dilipat. Lause ambil kan ya yang dilipat. Jadiin segitiga. Iya. Segitiga. Pas banget bilangnya.
Dan bilang Lause setiap Ini beberapa yang ini satu yang sudah dilipat sama Lause, banyak yang sudah dilipat. Nah, ini Nak, ternyata Kayak gitu. yang sudah rapi, yang sudah dilipat ini kalau ada Pak belanja itu lewat lagi ke rumahnya Lause itu selalu menawarkan, dikasih. mau plastik bekas. Mau, Bu. Kan enak itu, sudah dicuci, sudah bersih. Sudah dong. Ya sudah, boleh buat nanti kalau ada orang yang beli sayur tak kasih kreseknya itu. Oh iya, jadinya kresek-kresek bekasnya Lause yang sudah dicuci tadi, yang sudah dilipat rapi, Lause berikan ke toko. Ya, ke toko kelontong itu kan banyak di rumahnya Lause yang jual toko kelontong. Ada Pak, apa namanya? Ada Pak sayur. Itu Lause diberikan ke sana. Jadi kalau ke toko loh, Nggak apa-apa. Iya. itu kreseknya itu dari siapa Pak? Bambang. Jadi bentuk tolongnya, bentuk perbuatan baik itu tidak hanya selalu memberi uang ya ternyata ya. Iya. Ya, jadi jangan diimage-kan aku kalau nggak kaya aku nggak bisa berbuat baik. Jangan seperti itu. Jadi berbuat baik itu bisa dengan cara apa saja. Berkata-kata yang baik, bersikap yang baik. Kemudian misalkan mau menolong, aku ingin menolong loh, tapi gimana caranya? Mungkin kegiatan yang lo Septi lakukan sehari-hari ini bisa kalian lakukan. Aku bantuin mama kreseknya tak lipatin. Kata mama, buat apa kamu ngapain? Lause ya, Lause biasanya aku habis dari mall gitu mbak kresek ya Lause. Kreseknya dilipat taruh belakang. Iya, Tapi nggak biasanya dibuang. kreseknya dilipat taruh belakang. Benar, banyak enggak itu? Banyak sampai dilipat jadi segitiga sama pembantuku. Iya, saking banyaknya. Punya Lause Septi itu banyak loh Nak juga. Padahal itu 1 bulan sekali sudah Lause Septi berikan ke Pak belanja. Kadang itu Lause Septi masih dapat kreseknya Lause Septi sendiri dari Pak belanja. Ini kresekmu sendiri Bu, gitu. Jadinya Lause Septi dapat kreseknya Lause Septi sendiri gitu. Jadi Pak belanjanya itu malah lebih, oh iya senang. Kadang Lause Septi itu tidak dapat imbalan apa-apa ya, memang tidak mengharapkan imbalan. Yang kadang sama Pak belanja itu diberi bonus, kadang diberi bonus apa namanya kayak telur itu, telur apa itu yang kecil-kecil, telur puyuh ini Bu buat beli kreseknya. Oh nggak usah, udah Bapak kan ini beli, kalau saya kan nggak beli. Nggak apa-apa Bu gitu. Lause kenapa nggak usah kresekan? Lause kan rumahnya Lause kan deket di sebelah, tinggal di bawah. Iya, Lause Septi itu makanya bawa kresek sendiri, tapi banyak sekali orang-orang yang seperti Lause Septi ini dari 100 mungkin hanya ada 2 atau ada 10. Coba, kamu lihat deh. Ya, yang seperti ini kalau di tangganya Lause itu tidak ada. Jadi Lause Septi melihat mereka itu kalau buang sampah, nah ini dia, kalau buang sampah ya, kamu biasanya kalau buang sampah asal dibuang aja ya. Asal dibuang aja. Itu nggak usah apa namanya, nggak usah lama Pak siapa namanya, Pak sampah itu pasti kalau ke rumahnya Lause Septi itu juga senang. Karena sampahnya itu tidak ada. Jadi Lause Septi itu tidak punya sampah. Loh, kok bisa Lause? Karena sampahnya Lause Septi pisahkan. Jadi satu ada sampah organik, yang satunya sampah anorganik. Kalau anorganik kayak tadi itu ya. Nah, Lause kalau misalkan mau dibakar gimana? Pakai tong. Kamu tahu tong Nak? Tahu. Nah, tong ada tutupnya. Kalau mau ada dibakar, dikasih tutup itu. Jadi Lause Septi membakar sampahnya itu di tong yang ditutup itu kalau sampah kering. Kalau sampah basah, asapnya bau. Iya, jadi ditutup biar nggak ada asapnya, ditutup. Nah, terus habis itu kalau misalkan sampah yang basah, diapain Lause? Sampah basahnya dijadikan pupuk. Wah, ini kayaknya kalau misalkan kamu apa cara jadi Anak IPA. anak IPA. Nah, dijadikan pupuk bagaimana Lause beli tetes tebu atau kapan hari kan kamu sudah diajari toh bikin pupuk organik? Belum bikin pupuk organik. Pupuk organik yang paling mudah itu bisa pakai sisa nasi. Jadi setiap harinya Lause Septi punya sampah organik, Nak. Banyak sampah organiknya. Padahal orangnya yang makan itu cuma 3,
sampah organiknya biasanya dibuatnya 1 minggu sekali sama suaminya Lause tapi yang bikin. Oh, Lause mungkin. Lause Septi hanya Berarti suaminya Lause anak IPA juga. Iya, jadinya akhirnya Pak sampahnya itu kalau sama-sama misalkan guru lewat ke semua. rumahnya Lause nggak ada sampah Bu, lewat Pak, lewat. Padahal Lause Septi itu harus kan kalau di perumahan kan harus wajib bayar sampah ya. Jadinya walaupun Lause Septi bayar sampah tapi Lause Septi nggak pernah membuang sampah. Itu salah satu menurutnya Lause yang meringankan tugasnya dia. Ya, karena tugasnya mereka itu sangat berat sekali menurutnya Lause. Bayangkan corona seperti ini dia harus bergulit dengan sampah. Itu Lause Septi sangat kasihan sama mereka. Lause, kenapa kok di Sembusari nggak disuruh bayar sampah? Oh, kalau di Sembusari nggak suruh bayar sampah. Ya kamu nggak Di tahu. sini harus, di sini boleh atau harus gitu. Ya, oke. Nah, itu tadi cerita dari dari literasi hari ini. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar matematika ya. Jangan lupa hari ini belajar matematika, bukan hanya cerita aja. Yuk, berdoa dulu. Matematikanya udah bisa lah. Matematikanya udah bisa, keren. Yuk, yang mimpin doa bersama-sama Rose, Roland, Michelle, Kate, Jenny, Faye, dan Aiko. Yuk, kau cantik Kang Sieni, Rambo mendingan kau jadi woman Amin. Oke, ada kabar gembira. Nah, kabar gembira yang pertama adalah ekstra kuaknya libur hari ini ya. Tidak, ada buku baru. Ekstra kuaknya libur. Sama Lause disuruh istirahat dulu, sama Lause disuruh istirahat. Minggu depan baru ada ekstra kuak lagi. Gitu. Kabar baiknya nilai matematikaku jelek. Masa sih, berapa jeleknya mau tuker sama punya Krista? Tuker sama punyaku, Sherin. Tuker sama punyaku. Punya Sherin berapa sih kalau jelek nilai IPA-nya? Berapa? 96. 96. Siapa yang mau tuker? Siapa yang mau Ya. Oh, biasa ada berlawan. Ayo Sherin harus bersyukur. Itu sudah bagus sekali. Ada yang belum lihat kunci jawabannya ya. Lause Septi nanti akan share setelah jam 8. Lause masih menunggu nanti teman-teman yang mau memperbaiki nilai PS-nya. Ada Chris yang belum mengerjakan PTS sampai hari ini. Padahal sudah mau rapotan nih. Gemes deh Lause Septi. Ya. Lause pas rapotan boleh datang ke sekolah kita. Lause Septi tidak tahu ya. Nanti ditanya. Kapan Lause? Kira-kira rapotannya tanggal 9, Nak. Hari Sabtu. Oke, Mbak Lause kita datang loh. Kita datang. Kita datang. Aduh, ngapain? Besok kita datang. Kalian Main bareng kita. Kita datang main bareng. Pingin foto bareng buat apa? Main. Sudah lama Ketemu Lause. Lause foto juga. Ya udah, Nak. Sekarang kita mau belajar kemarin pecahan bisa sudah. Bisa. Oke, good. Pecahan itu membahas perbandingan ya. Tapi agak bisa. Gak bisa, Roland. Beneran, Roland. Iya, Roland. Nanti Roland mau. Sekarang Lause Septi juga ajari tentang pecahan yang selanjutnya. Siapkan alat tulisnya. Yuk kita mencatat dan berlatih lagi. Siapkan alat tulis matematika. Sudah? Lause izin minum. Ya, oke. Silahkan. Dibuka buku sikat AKM. Silakan dibuka buku sikat AKM halaman 75. Silahkan dibuka buku sikat AKM halaman 75. Sudah ketemu semua? Harus langsung sekali buka.
Langsung sekali buka langsung ketemu ya. Oke. Sudah ketemu halaman 75. Udah. Ya, buku sikat AKM halaman 75. Coba Renata dibaca nomor 7. Pertanyaan nomor 7 dibaca silahkan. Berapa kilometer per luas wilayah yang dapat dijelajahi setiap kelompok gajah? Oh, berarti ini harus kita membaca dulu. Taman Nasional Waikambas. Silakan dibaca Renata. Taman Nasional Waikambas. Tunggu. Renata tadi kan sudah ya. Kita lompat dulu ke Stanley. Lese halaman berapa Lese? Halaman 74. Lihat di layar. Halaman 74 sampai 75. Nomor berapa? Ya, Stanley, silakan membaca Taman Nasional Waikambas halaman 74. Oke. 75. Halaman 74 kamu baca itu Taman Nasional Waikambas di bawah sendiri. Iya. Taman Nasional. Lese kenapa enggak sekalian pertanyaan nomor 6? Jangan, iya, dibaca dulu Taman Nasional Waikambasnya. Silakan, Stanley. Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional pelindungan gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas ini memiliki luas 1.300 km kubik. Kilometer 2. Kilometer persegi. Kilometer 2. Ya, jadi kilometer pangkat 2 itu bacanya kilometer persegi ya, teman-teman. Setiap kelompok gajah dapat menjelajahi 1/10 luas wilayah taman. Sudah? Ya. Oke. Jadi diingat-ingat ini tadi. Terima kasih, Sen. Jadi kilometer pangkat 2 itu bacanya kilometer persegi. Coba lo saya ingatkan lagi. Misalkan lagi ada gini, meter pangkat 3. Nah ini, kalau meter pangkat 3 bacanya bagaimana? Kilometer kubik. Meter kubik ya. Kalau ini kilometer persegi. Jadi kalau kilometer persegi ini merupakan satuan luas. Ya, kalau meter kubik ini adalah satuan volume. Kilometer 4 ada? Tidak ada. Tidak ada. Hanya meter kubik sama meter persegi. Sekarang kita baca dulu di pertanyaan 6. Silakan Roland. Jangan like. Iya. Pertanyaan Joseph, silakan Joseph. Pertanyaan 6. Yes, pertanyaan 6. Berapa kilometer persegi luas wilayah yang dapat dijelajahi setiap kelompok gajah? 1/10. Berapa meter persegi luas wilayah yang dapat dijelajahi gajah ya, kelompok gajah. Gimana caranya ya? Ada yang bisa? 1.300 dikali 1,10. Kita tulis dulu. Ya, silakan dijawab lengkap. Diketahui. Nah, ini. Diketahui. Luasnya berapa? Luas seluruhnya. 1/10. Luas seluruhnya 1/10. 1.300 kilometer persegi. Oke, 1.300 kilometer persegi. Nah, ini dia. 130 kilometer, 130 kilometer. Nah, kemudian apa lagi nih? Setiap kelompok gajah dapat menjelajahi 1/10. Setiap kelompok menjelajahi 1/10 dari siapa ini? Gajah. Luas wilayah. Iya, 1/10 dari luas wilayah. Nah,
1/10 dari luas wilayah. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer persegi gajah tersebut dapat menjelajah. Yang ditanya adalah luas wilayah gajah. Luas wilayah taman. Luas wilayah Gajah taman. Yang dijelajahi. Gitu kan? Ini satuannya apa ini? Pakai kilometer persegi ya? Kilometer. Ya, pakai kilometer persegi. Nah, caranya bagaimana, Lause? Caranya kita kan sudah tahu di situ. 1.300 dibagi 10. 1.300 dibagi 10 sama dengan 130. Jadi satu dikali 130 kan sama dengan 1.300 km persegi. Jadinya 130. Oke. Tadi setiap gajahnya menjelajahi apa? 1/10. 1/10 dari dari luas wilayah. Kata dari ini ada artinya. Dari itu kalau di matematika artinya adalah kali. Nah, ini dia. Saya tulis di sini ya. Jadi arti kata dari itu adalah perkalian. Jadi artinya adalah kali. Kalau misalkan ya, ada diskon bajunya 100.000, diskonnya 20% nih, berarti 20% dari 100.000 gitu. Jadi arti kata dari adalah perkalian. Itu kalau di matematika ya nak ya. Jadinya kalau seperti ini kita langsung bisa menjawabnya seperti ini. 1/10 itu berarti artinya 1/10 dikali dari, kan ada artinya dari, berarti dikali dengan luas wilayah. Nah, gitu. Berarti sama aja dengan dikali berapa? 1.300. Betul sekali. Berarti sama dengan 1/30. Kita kali. Luas wilayah 1.300. 1/10 dikali 1.300. Kilometer persegi. Kita kali dengan 1.300 kilometer persegi. Berapa berarti hasilnya, Ana? 130 kilometer persegi. Iya, 130 kilometer persegi. Boleh disederhanakan ya? Boleh disederhanakan di sini. Nolnya coret 1. Dibagi 10 1. Ini nolnya dicoret 1 boleh. Ini namanya bukan dicoret ya, disederhanakan. Sama-sama 10. Berarti yang atas ini jadi berapa? Jadi hanya berapa? 130. 130. Hanya 130. Yuk. Berarti kita sekarang hasilnya berapa ini? 130 dikali 130 dikali 10 sama dengan 1.300 km. Kok dikali 10 lagi? Dikali 1. Kali 1 130 tetap. 130 apa? Kilometer Persegi. Oke, jangan lupa dikasih penegasan. Jadi, luas wilayah yang dapat dijelajahi kelompok gajah adalah 130 km persegi. 130 km persegi. Ditulis pertanyaan 6. Ya, ini pertanyaan 6. Sekarang Nggak yuk, usah pertanyaan caranya. 7. Tingkat AKM-nya nggak cukup. Oh, boleh di bawahnya itu. Nggak cukup. Atau boleh Sudah tulis. Lo bisa tulis caranya. Ya, silakan. Tulisnya di kertas gak apa? Tak apa, tulis di kertas. Jawabannya nggak apa-apa loh. Ayolah, ditulis yang lengkap. Tulis di buku. Yuk, Michelle pertanyaan. Oh, tadi sudah dibaca ya sama siapa tadi yang baca? Pertanyaan 7 tadi, lupa loh, siapa tadi yang baca pertanyaan 7? Stanley ya. Stanley kan baca Taman Nasional Waikampung. Oh ya. Belum ada. Proses. Ya, Pertanyaan 6. Pertanyaan 6
proses. Pertanyaan 7 tadi siapa yang baca? Saya baca. Renata. Ya, Renata tadi. Coba Dengar aku. setelah mendapatkan luas wilayah yang dapat dijelajahi setiap kelompok gajah, coba kalian hitung berapa banyak kelompok gajah di taman tersebut. Hah? Kelompok gajah. Ada berapa berarti? Kalian gimana, Nak? M per 1. Ya. 13. 13? Coba, berdasarkan penelitian yang dilakukan Wildlife Conservation, taman gajah yang ada di Taman Nasional Baikambas, sebanyak 250 gajah dengan sebaran sebagai berikut. Jadi berapa ini gajahnya yang ada di sana? Berapa ya kira-kira ya? Adakah yang tahu? 150 kali 130. 1.300 kali 130 sama dengan 10. Oh. Gimana caranya? Oh, dibagi. 1.300 dibagi 130. Dibagi aja, tiba-tiba dibagi gitu. Oh, diketahuinya. Gimana? Diketahui gimana? Diketahuinya sama kayak tadi. Luas susunya 1.300. Karena kan tetap sama kita. Kayak tadi. Setiap kelompok gajah dapat menjelajahi. Ini kan setiap kelompok ya. Coba. Ini yang ditanyakan adalah berapa? Yang ditanyakan adalah berapa? Kelompoknya tuh berapa? Berapa banyak kelompok? Berapa banyak kelompok gajah yang dapat menjelajahi taman tersebut? Coba dibayangkan dulu. Sekarang ternyata setiap kelompok itu kan sudah diketahui nih. Coba kita tulis dulu. Yang diketahui ternyata setiap kelompok itu menjelajahi. Oh, setiap kelompok kan jalannya 130 km. Dibagi. 130 km dikali 10. Kok dikali? Dibagi 10. Kebalik. 1.300 dibagi 130 sama dengan 10. Sekarang wilayah ya, setiap kelompok itu menjelajahi 130 km persegi. Sedangkan luas wilayahnya itu ada 1.300 km persegi. Luasnya dikali. Ada berapa kelompok nih? 10 kelompok. Caranya. 1.300 dibagi 130 kemudian 10. Betul. Tadi aku udah jawab. Nggak usah pakai cara kan 1/10 kan juga ada 10-nya. Oh iya. Jadi banyak kelompok gajah yang dapat menjelajahi taman adalah titik-titik ya. Nah. Dosa izin ke toilet. Oke, berarti banyak kelompok yang ditanyakan. Sekarang kita jawab. Gimana tadi caranya? 1.300 dibagi 130. Ya, oke. Jadi jawabnya jadi banyak kelompok gajah yang menjelajahi taman sama dengan wilayah seluruhnya dibagi dengan setiap kelompok menjelajah.
Atau dibagi setiap kelompok gitu aja deh, nggak apa. Berarti sama dengan 1.300 kita bagi dengan 130. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 10 kelompok. Jangan lupa ditulis jadi. Jadi banyak kelompok gajah yang dapat menjelajahi taman tersebut sebanyak 10 kelompok. Ini. Coba dari 2 pertanyaan ini apakah bisa? Bisa. Bisa, gampang. Gampang ya. Enggak juga. Masa sih nggak bisa? Enggak juga. Medium normal. Medium normal. Normal. Level normal. Pertanyaan 6 sudah ditulis? Jawabannya? Sudah. Kerjain Nah, sudah. yuk. Tapi aku Sekarang nggak pakai jarum. Michelle silakan membaca yang di bawahnya pertanyaan 7. Silakan Michelle dibaca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wildlife Conservation Trust Indonesia program WCSIT ditemukan bahwa jumlah gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas pada tahun 2010 sebanyak 250 gajah dengan sebaran gajah sebagai berikut. Oke. Gajah dewasa 24%, gajah muda 44%, gajah anak gajah 22%. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya pertanyaan 8. Silakan Santiago. Berapa jumlah setiap gajah dewasa, gajah muda, dan gajah yang ada anak gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas berdasarkan data di atas. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Sekarang yang A, coba kita tulis dulu yang gajah dewasa ya. Boleh langsung deh. Yang gajah dewasa itu kan 34%. Nah, 34%. Berarti langsung kita kali apa itu? Dengan banyak gajah. Banyak gajahnya berapa? Banyak gajah berapa? 150. Oke, banyak gajah. 250. Banyak gajah semuanya. 250. Iya, berarti dikali dengan 250. Nah, ini jadi kalau mencarinya itu adalah dengan cara dikalikan. Baru deh kita kalikan. Mau pakai cara yang apa ini? Mau jadikan pecahan biasa juga boleh ya. Berarti 34/100. Nah, kita kali dengan 250. Kemudian kita sederhanakan ya. Ya, berapa? Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 50, 100-nya. Ya, dibagi 10. Dibagi 5 bisa? Dibagi 5 ada berapa? 2 ya? Nah, yang ini dibagi 5 ada berapa ini? 5. Iya kan? Iya. Sekarang 34 dibagi 2 bisa enggak? 34 Bisa. Bisa. Berarti 2 bagi 2 17. 34 dibagi 2 17. 17. Terus di atasnya sini ya. Nah, oke. Ya. Berarti sekarang 17 dikali 5. 85. Iya, berarti 17 sisanya kali 5 85. 17 dikali 5 85 apa berarti? 85. 85 kalau 85 gajah. Ini. Sekarang yang B, ya.
Yang B, yang gajah muda kamu cari sendiri. Yang gajah muda berapa? Nah, yang C, yang anak gajah berapa? Udah aja kerjain. Anak gajah berapa? Coba. Gajah muda, V coba. V mana V? V, gajah muda ini gimana caranya V? Berarti V. Oh, gampang. Gampang. Gajah muda berapa? Gajah muda V? Targa tuh. Coba Kosong, tabel. kosong. Nah, dah. Mana V tadi? Oh, nggak ada. Hilang. Jaden, gajah muda berapa persen? Nggak usah femil, nggak usah. Jaden ngapain kok sampai turun itu loh? Yang pertamanya tegak gini bisa turun itu. Ayo Jaden, gajah mudanya berapa? Menghilang sekarang. Maksudnya mau sembunyi-sembunyian tak? 44%. Nah, Jaden. Gajah muda itu 110 loh. 110 kok bisa tahu gimana caranya? 44% dikali 250. Terus habis itu 44% diubah jadi 44 per 100. 100 dikali 250 sama dengan 2/5. Terus habis itu 44-nya itu dikali sama 2 sama dengan 22. Dibagi sama 2 sama dengan 22. 22 dikali 5 sama dengan 110. Sudah. Sudah aja sampai ya. bingung mau catat sampai mana Jaden mana Jaden? Dan ayo dijawab ini. Tadi yang jawab jadi Joses nih. Sampai bingung. Kasih ya Joses. Jumlah anak gajah adalah 55. Bukan anak gajah, Mai, gajah muda. Berarti 40 ya anak gajah ya yang coba ini berarti caranya 44% itu Jaden menghilang. 55 loh, 55. Ya. Belum hilangkan belum. Libur dulu, Mak. 44 per 100. 44 Ya, dikali dengan banyak gajahnya berapa? 250. Libur dulu, Pak. Nah, baru deh kita sederhanakan ya. 25. Yang 2 itu 100 dibagi 50. 2. Yang 102 dicoret, terus 2, terus 255. Terus 2 itu dibagi sama 44 sama dengan 22. Ya, ini dibagi 5, 2 ya. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. 25 dibagi 5 berapa? 50. 5. Ya. 5, Jo. Ya. 44 dibagi 2-nya ya. Satu. 4-4-nya dibagi 2 berapa? 22. Ya, kan kita taruh di atas ya. 22. Berarti sekarang gara ngomongnya cepat jadi bingung loh. Aduh, Rosa Sapti di 22 sama Jaden sembunyi Desen. Berapa ini? 22 dikali 5 sama dengan 2. Berapa hasilnya? 110. Iya, 110 gajah. Sekarang yang anak gajah. 55. Jani, gimana caranya Jani? 22. 22% dikali berapa? 22% dikali banyaknya gajah. Terus Jenny cuma 1, woi. Jenny cuma 1. Iya, gimana Jen? Berarti 22% dikali 250. Berapa ini hasilnya berarti? 22 per 100 dikali dengan 250. Oke, baru deh kita sederhanakan. Sudah dicatat semua? Udah. Bentar lagi hasil catatannya dikirim ke Classroom paling lambat jam 10.30. Saja tulisnya langsung di kertas. Langsung di kertas. Ya enggak langsung boleh di kertas, Dosen. Soalnya aku di enggak dong. 25 2 ya. 25 dibagi 5 dan 2. AKM-nya enggak kelihatan. Kemudian sekarang apa? Dan sudah menyala lagi Dan. Sembunyi lagi Dan. 2 dibagi 2. 22 dibagi 2 berapa ini?
11. Tahu. 11 dikali 5. Ya, berarti ini sama dengan Elsa nggak apa-apa tanpa cara. Nggak cukup. Harus pakai cara juga. pakai cara dong. Nggak cukup lah Elsa. Kerjainnya di Ya di buku tulis dong. Ngelah. kerjainnya di PSR loh, Sir. Iya Nggak usah dong. Cio nggak pakai diketahui, cuman caranya doang langsung boleh. Boleh. Oke, thank you. Sekarang nggak pakai cara sih. Hitungnya pelan-pelan ya, usah keburu. Pelan-pelan. Ya udah deh, gini. Silakan diperbaiki. Sir, Nanti pertanyaan 6 juga pertanyaan ditulis. 9 sekarang. Sir, pertanyaan 6 juga ditulis nanti. Ya gila Elsa. Mulai dari 10, pertanyaan 30 kali. 6, 7, 8, 9, 10. Lagi lah Elsa. Ya. Lah. Yuk, Sherin Lah. sekarang yang baca. Pertanyaan 9. Silakan dibaca, Sherin. Lah, Yuk, dibaca. satu ekor gajah dewasa memakan kuintal pakan per hari. Pak Ya, Basri terus? memiliki persediaan pakan gajah sebanyak 62,5 kuintal. Berapa hari pakan habis untuk Oke, satu gimana ekor jari-jarinya? tersebut? Caranya? Oh, 62,5 dibagi Membutuhkan, iya 2,5. betul, 25 kuintal. Sedangkan dia memiliki gajah sebanyak berapa? Banyak gajahnya sama dengan 62,5 kuintal. Yang ditanyakan apa, Nak? Berapa hari pakan habis untuk satu ekor gajah tersebut? Yang ditanya adalah ini satu ekor, ini per hari ya, per hari. Nah, ini ada tulisannya per di sini ya, atau tulis gini aja dah, per hari. Yang ditanya adalah berapa hari? Nah, berapa hari? Pakan habis untuk satu ekor gajah. Nah, jawabnya gimana caranya tadi? Ada yang bisa kayaknya. 62,5 dibagi 2,5. Banyak hari pakan akan habis. Atau beginikan aja ya. Pakan habis. Nah, sama dengan berarti caranya banyak 2,5 dibagi 2,5. Iya, ini banyak pakan ini ya. Banyak pakan dibagi dengan pakan satu ekor. Ini kan ya? Ya. Nah, dibagi dengan pakan satu ekor. Nah, oke. Sekarang, gimana caranya ini? 62,5 dibagi 2,5. Dengan 625 per 10 kali 10 per 25 sama dengan 25. Iya. Bagus. Berarti caranya, ini yang Losa Septi bilang bisa kok Gio. Yang lainnya nggak ada suaranya. Iya. 62. Sehat sekalian nulis, nggak usah masih nulis. Iya, gimana ini caranya? Bingung loh. Jadikan apa ini? Sama dengan Jadikan pecahan apa? Pecahan biasa ya. Oke, mau jadikan pecahan biasa berarti 62,5 jadinya 625 per 10 dibagi dengan 25 per dikali loh, 10. Jangan lupa kalau sudah seperti ini kemudian kita balik ya. Jadi kali. Siapa yang dibalik? 25 sama 10. Jadi 10 per 20. Operasi hitungnya jadi apa terusan? Pertamanya pembagian jadi apa? Perkalian. Jadi perkalian. Ini jadi dikali ya. Dikali 10 per 25. Ini ya. Lupa perkaliannya masih ikut terus nih. Pecahannya ikut terus.
Baru kita sederhanakan ya. Sederhanakan 10 sama 10 jadi 1. 25 sama 62. Oke. 10 dibagi 10 1. 25 bisa nggak ya dibagi 625? Bisa. Bisa berapa? Lupa aku jawabannya nggak aku tulis. Coba kita kalikan. 25 dikali 25 berapa? 25 ya? Iya. 25 dikali 25. Iya, hasilnya berapa? 625, soalnya jawabannya 25. Iya, coba ya. Kita ginikan aja deh. Kita bagi aja caranya. 625 dibagi dengan 25. Ya, kita bagi aja deh. Coba supaya nanti sama-sama ingat. Nah, 25 kali 2 berapa? Yang mendekati kan dikali berapa ini? 62 kita bagi dengan 25 berapa? 2 ya. Berarti di sini kita tulis 50 kan? 2 kali 5 2 dikali 25 kan 50. Baru kemudian kita apa? Kita kurangi ya. Nah, kurangi berarti berapa hasilnya? 125 sama dengan 125 dibagi 25 berapa hasilnya? 5. 0. Nah, berarti hasilnya adalah 25. Nah, 25 apa berarti? 25 kuintal. Satuannya apa satuannya? Jangan lupa. Satuannya apa? Kuintal. Per hari. Iya, 25 hari. Kuintal dikali Jadi kuintal kalau kan disederhanakan hasilnya jadi 25. per hari. 25 per hari, bukan. Bukan. Banyak hari yang habis, berarti sama dengan 25 hari. Tuh. Jadi dikasih penegasan. Jadi pakan akan habis pada 25 hari. Ya, pada 25 hari. Itu. Bisa? Cara. Oke, bisa pokoknya bisa udah lolos. PR-nya oleh-olehnya hanya nomor 10 aja. Gio sudah kerjain nomor 10. Ya. Nomor 10. Terus yang nyatet ini loh. Yang dikirim di Google Classroom adalah dari pertanyaan 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Proses Sakti sudah ngerjakan dari nomor 6 loh ya. Tadi 6, 7, 8, 9 boleh kerjainnya di ya, nomor 10 dikerjakan sendiri. Nggak apa-apa tulis di buku Sikat AKM. Ya, yang penting ditulis di buku Sikat AKM yang lengkap. Ya, Ada diketahui. Ya, ditulis Aku lah. tulisnya di buku loh, buku PS. Ya, ditulis di buku PS. PR itu lebih bagus, lebih lengkap ya. Sudah selesai? Silakan istirahat dulu yang sudah selesai. Tunggu gitu ya, gak ada di WhatsApp ya loh. Nggak ada, semuanya di Google Classroom. Gak ada di WhatsApp loh. Nggak ada di WhatsApp. Nggak level sudah. Elsa terakhir jam 9 malam. Akhirnya habis error. Iya. Sudah selesai? Kapan? Ya. Jadi nilai PS-nya adalah nilai menulis ya hari ini. Nah, Nanti yang nomor 6, 7, 8, 9 itu jadi PS. Yang nomor 10 itu nanti Losa Sakti ambil nilai PR. saya apa telat? Nanti kalau misalkan nomor 8, 9, 10, nomor 8, nomor 6, nomor 7. Pokoknya sudah dibilang tadi dijawab yang lengkap. Gak usah, berarti yang nomor 6, 8, nomor 6, 7, 8, 9, itu apa? Kalau misalkan salah, berarti nggak dengerin di Zoom loh, sih. Ya iya, orang sudah. Nanti kan ada recordingnya juga bisa dilihat lagi ya. Wah, berarti enak lah seorang yang nggak sekolah nanti tinggal ngeliat lagi lah. Iya, ya nggak sekolah. Tapi masalahnya nggak sekolah itu mau lihat apa enggak? Itu masalahnya. Sudah, Losa Sakti akhiri ya.
Oke. Di foto aja, nanti ditulis lagi. Sudah punya fotonya. Yang punya fotonya bisa di-share di grup. Kertasnya. Oke. Sampai ketemu lagi besok ya. Besok. Oke, bye guys. Besok kan IPA. Bentar lagi Oke. IPA ya. Besok kita ada di Besok lagi. Kok besok? Bentar lagi IPA jam 3. Oke, Semoga ilmunya bye. bermanfaat. Kayak gini. Bye, Lucy. Oh my god.